Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai sound horeg, kemudian kita membahas aspek hukumnya, terutama hukum pidana, karena basically saya adalah alumni hukum pidana, jadi saya ngambil S2-nya itu hukum pidana. Kemudian kita sudah menang ya, alhamdulillah kita menang, rakyat menang, karena tempat tambang yang ada di Raja Ampat yang kemarin lagi viral-viralnya itu izin usaha pertambangannya sudah dicabut oleh Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak Prabowo yang dengan cepat dan lekas untuk mencabut perizinan, dan inilah yang dimaukan oleh rakyat. Jadi tidak statement itu ini ngeles itu ngeles ini, alasan itu alasan ini, pelongok. Masyarakat itu perlunya ketegasan dan kepastian. Nah, sekarang kita membahas sound horeg. Jadi sound horeg ini merupakan susunan dari speaker-speaker, audio system, kemudian pengeras suara yang nantinya digunakan untuk suatu event, kemudian suatu acara. Jadi speaker dari sound horeg ini mengeluarkan suara yang sangat nyaring, dan kemudian sound horeg itu dibawa seperti karnaval, dikelilingkan di kampung-kampung, dikelilingkan di jalan-jalan, yang menimbulkan pro dan kontra. Kenapa? Di sisi lain ada yang menganggap ini sebagai hiburan, di sisi lain juga ada yang menganggap ini sebagai ancaman. Kenapa? Bagi orang yang sakit, misalkan sakit jantung, itu di dalam pengeras suara itu kan bisa menimbulkan getaran yang sangat hebat ya, karena suara efek dari bass gitu. Nah, getaran tersebut jika dikonsumsi oleh orang yang memiliki riwayat penyakit jantung, maka akan menimbulkan kesusahan, kecemasan, berdebar-debar, dan yang kita takutkan terjadinya serangan jantung. Kemudian sound horeg ini juga merusak rumah orang ya, yang getarannya itu menyebabkan kaca pecah, menyebabkan tembok itu runtuh. Kemudian sound horeg juga dapat mengacaukan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Nah, itu beberapa dampak negatifnya. Kemudian ada lagi bahwa sound horeg itu dapat merusak ekologi yang ada di alam. Nah, kemudian sound horeg jika dilakukan di perairan, baik itu sungai maupun laut, itu dapat mengganggu ekosistem yang ada di laut. Tidak hanya di laut saja, tapi di daratan juga dapat menimbulkan kerusakan seperti itu. Misal, ada orang beternak ayam. Nah, ayam itu kan tidak bisa kena stres kan. Stres itu dapat dihasilkan dari suara yang membuat kebisingan. Kemudian tidak baik kita membahas hanya dari efek negatifnya saja, kita bahas lagi ke efek positifnya. Efek positifnya adalah ya bisa meningkatkan UMKM. Kemudian sound horeg ini bisa menumbuhkan ekonomi. Ekonominya dari mana? Dari menjual speaker, dari menjual audio system, kemudian dari teknisi-teknisi itu jadi diberdayakan, kemudian mendapat upah untuk menyeting sound. Kemudian dapat juga menguntungkan yang punya sound ini, dan ujung-ujungnya nanti dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dari mana? Ya, dari orang yang menyusun sound, menyeting sound, kemudian yang membawa soundnya gitu. Jadi sangat banyak juga ya diuntungkan ya. Nah, ini kita membahas pro dan kontra ataupun dari pandangan positif dan negatifnya. Jadi tidak elok rasanya saudara-saudara jika kita membahas dari pandangan negatifnya saja. Kemudian saya berbicara mengenai aspek hukum pidana yang dapat diancamkan jika pelaku memang diketahui dan terdapat bahwa membuat suatu kegaduhan ataupun suatu pelanggaran hukum. Di dalam hukum itu dikenal dengan istilah ius constituendum, artinya yang dicita-citakan. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat yang membuat regulasi? Dalam hal ini adalah DPRD, yang dalam lingkup daerah itu disebut dengan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
jika memang menginginkan adanya sound horeg, jika memang sound horeg ini merupakan culture yang memang tidak bisa dihapuskan ataupun memang tidak bisa untuk ditiadakan, jadi pemerintah pembuat regulasi ataupun aturan harus bijak. Bijak dalam arti sound horeg ini ditempatkan di tempat yang memang disediakan oleh pemerintah daerah. Bisa jadi di tanah lapang, kemudian bisa jadi di stadion misalnya. Nah, jadi karena sound horeg ini itu kan terkadang membuat kebisingan yang memang tidak bisa diterima oleh beberapa orang yang katakanlah memiliki riwayat penyakit misalkan, kemudian bayi. Coba kalau kalian yang main sound horeg itu memiliki anak bayi, didengarkan dengan speaker yang keras-keras itu di atas ambang batas, bagaimana perasaan kalian? Kemudian kalau orang tua kalian sakit jantung misalnya, lalu didengarkan dengan suara yang di atas ambang batas itu, coba bayangkan bagaimana perasaan kalian. Oke, kalau kalian masih belum bisa merasa, coba dibayangkan bagaimana jika kalian memiliki riwayat penyakit jantung, didengarkan dengan suara yang sangat menggelegar itu. Nah, apa perasaan kalian? Bisa jadi kalian mungkin trauma, bisa jadi kalian shock, dan yang tidak diinginkan bisa menyebabkan kematian mendadak karena serangan jantung misalnya. Nah, jadi ini pemerintah harus bijak, harus membuat regulasi. Kenapa? Karena kita adalah negara hukum. Jika di negara hukum itu kita bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum. Jadi jika tidak ada aturan yang melarangnya, maka tidak dapat kita kenakan dengan sanksi. Tidak dapat kita melarang orang. Maka dari itu perlu sekali aturan atau regulasi dari pemerintah daerah, kemudian dari DPRD daerah tersebut, ataupun dari bupati ataupun gubernur di daerah tersebut. Nah, di dalam hukum itu dikenal dengan istilah nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Artinya, intinya, orang itu tidak dapat dikenakan dengan pidana jika tidak ada aturan yang melarangnya, ataupun orang itu tidak dapat disanksi jika tidak ada aturan yang melarangnya gitu. Nah, jika dibuatkan aturan, berarti orang yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan dengan sanksi. Nah, saya rasa saudara-saudara dapat memahami perihal ini, dan saya rasa juga saudara-saudara yang bergabung di channel ini adalah orang yang cerdas gitu. Dan terima kasih atas dukungan saudara-saudara. Sekarang kita sudah hampir memasuki 800 subscriber, dan ini bukan mudah ya didapatkannya. Jadi silakan kalian dukung channel ini untuk terus berkembang dan berlanjut membahas isu-isu tentang negeri ini, agar negeri ini menjadi negara yang lebih baik dan ujung-ujungnya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi penggemar sound horeg ini jangan baper ya dengan statement saya, karena saya membahas tentang bagaimana nih seharusnya mengkondisikan sound horeg. Kemudian kita juga membahas tentang problematika yang terjadi saat ini. Cobalah kalian baca setiap ada akun-akun Instagram misalnya yang membahas tentang sound horeg, itu kan pasti ada komentar-komentar seperti mohon maaf ya, SDM rendah, kemudian hibur orang susah lah, kemudian ada yang mengatakan suatu daerah dengan sebutan hama. Nah, komentar-komentar tersebut juga tidak dapat dibenarkan ya, namun ada juga benarnya. Tetapi lebih bijaklah berkomentar, jangan langsung mengatakan suatu daerah seperti misalnya hama gitu. Ya, makanya saya selalu bilang oknum, misalnya pejabat. Saya bukan membilang semuanya. Jadi kalau pejabat itu saya bilang oknum, misalnya oknum pejabat tolol. Jadi tidak saya bilang semuanya pejabat gitu. Tidak saya bilang dengan kata-kata pejabat, nanti semuanya tersinggung. Jadi kita bilang kata-kata oknum. Nah, Kemenkumham Jawa Timur mengatakan bahwa sound horeg ini layak dapat hak kekayaan intelektual. Sehemat saya, bahwa haki ataupun hak kekayaan intelektual itu membahas mengenai karya seni, misalnya lagu, kemudian tulisan, kemudian merek. Nah, jadi jika sound horeg ini saya juga bingung ya, sound horeg itu di mananya hak kekayaan intelektualnya itu di bagian apa gitu? Apakah termasuk seni, kemudian merek, ataupun tulisan, atau gimana? Saya juga bingung ya. Setahu saya yang dapat kita daftarkan di haki itu merek. Ya jelas ya merek, agar merek kita itu tidak dipergunakan oleh orang lain. Kemudian tulisan, jelas juga agar karya tulisan kita itu tidak semena-mena di copy paste oleh orang lain. Kemudian tentang misalnya lagu, seperti yang digadang-gadang oleh Ahmad Dhani itu kan. Jadi jika lagu didaftarkan di haki itu, jadi orang itu tidak bisa semena-mena menyanyikan lagu kita di depan umum. Jikapun mau menyanyikannya, maka harus membayar royalti, kan seperti itu. Itu yang saya ketahui. Suatu karya misalnya wayang misalnya, jika wayang tidak kita daftarkan di haki itu, nanti wayang digunakan oleh negara lain, misalnya kan Malaysia itu. Nah, jadi Malaysia menampilkan wayang misalnya di suatu event
tanpa sepengetahuan pihak dari negara kita ya itu ilegal gitu. Apalagi misalnya Malaysia itu mengklaim bahwa wayang itu adalah warisan dari nenek moyang mereka, kan seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang pasal-pasal apa saja yang dapat dikenakan jika Son Horeg ini dianggap membuat kegaduhan, membuat ketidaknyamanan seperti itu. Nah, kemudian dapat juga dikenakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 maksud saya tentang lingkungan, yaitu salah satunya ini Son Horeg ini dapat mencemarkan lingkungan yang di sini kita garis bawahi dengan polusi suara. Nah, jika Son Horeg dianggap melanggar ketertiban umum, maka dapat dikenakan dengan pasal 503 KUHP. Kemudian jika terjadi kerusakan, misalnya rumah rusak, kaca pecah, itu dapat dikenakan dengan pasal 406 KUHP. Nah, jadi semua ini ada aturan jika didapati Son Horeg ini dapat mengganggu ketertiban umum, kemudian terjadi kerusakan yang disebabkan oleh son itu, kemudian dapat merusak lingkungan juga dari pencemaran suaranya. Nah, itu semuanya ada aturan yang melarangnya. Jadi jika aturan ini ada, maka orang yang melanggarnya dapat dikenakan dengan pidana. Kemudian jika aturan ini tidak ada, maka orang tidak dapat dikenakan dengan pidana. Jadi jangan baper ya pecinta-pecinta Son Horeg. Saya hanya berbicara mengenai aspek hukum yang terkandung di dalamnya. Boleh kalian komentar, silakan. Kemudian komentar kalian juga menunjukkan bagaimana kualitas pikiran kalian, bagaimana kualitas hati kalian, dan ujung-ujungnya komentar kalian itu merepresentasikan bagaimana sih diri kalian yang sesungguhnya. Silakan kalian komentar, silakan kalian kritik saya juga. Nah, kalau bisa kritik tentang pembahasan kita kali ini ya, jangan kritiknya ke personal gitu. Nah, jadi jika tidak ada aturan yang melarangnya, maka orang itu tidak dapat dikenakan dengan pidana gitu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada adagium hukum itu yang dikenal dengan istilah nullum delictum nulla poena sine previa lege poena li. Baik, saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.